Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, Allah memberikan kesemangatan, memberikan ridhonya sehingga saya bisa membuat video ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesemangatan saya dalam diri saya, karena musuh terbesar manusia adalah sebetulnya diri sendiri. Ya, sukses tidaknya manusia itu musuh paling besar ada pada diri sendiri. Ketika kita bisa melawan diri kita sendiri untuk berbuat yang lebih baik dari hari yang kemarin, insya Allah akan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang sangat istimewa. Ya, kenapa saya bilang sangat istimewa? Pamor ini pernah saya babar, tapi ini mempunyai keistimewaan itu dari ujung dan bawahnya itu tepung, bahasanya artinya kurung. Ya, nah pamor apa itu? Sabar, sabar, sabar. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Pusakanya ini kalau kita lihat dari warongkonya adalah Gayaman Surakarta Wondo Kagok Bancih. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari mendaknya, ini adalah mendak kendit silang mirah. Kemudian untuk handle-nya ini handle khas Madura ya. Ini handle Donoriko. Ya, kita ketahui handle Donoriko ini melambangkan manusia atau stilasi gambaran manusia yang sedang sholat, yang sedang merunduk. Jadi handle Donoriko itu sejarahnya ada juga sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita mau mempelajari satu bilah pusaka, kita bisa bercerita banyak. Ya, karena di keris itu mempunyai makna filosofi tersendiri. Leluhur kita ketika akan membuat handle pun mempunyai makna filosofi seperti halnya tentang handle Donoriko ini. Donoriko ada yang mengatakan donnya itu dunia, riko artinya kamu. Ya, dan juga kalau kita ingat handle Donoriko pada umumnya biasanya di sini ada gambar di belakang sini ada matahari, di depan sini ada kuda yang kuda tunggangannya Joko Tole atau disebut gagak remeng kalau nggak salah ya, yang bisa terbang seperti itu. Mitosnya seperti itu. Joko Tole sendiri kan hidup pada era Mojopahit, yaitu sekitar 1389 sampai 1399 pada masa Hindu-Buddha ya. Dan ini handle Donoriko ini kemungkinan sudah ada pada era Islam masuk, karena di sini stilasi gambarnya itu tidak jelas. Karena kalau pada era-era Hindu atau Hindu-Buddha biasanya handle-nya berbentuk buta pajang yang jelas gambarnya, yang orang duduk ada taringnya jelas, pokoknya intinya jelas. Kalau ini sudah gambaran saja stilasi seperti halnya gambar wayang. Wayang kan bentuknya manusia tapi disamarkan dengan hidung yang panjang. Manusia kan hidungnya panjang seperti itu. Ya,
apa ya, tidak dimiripkan persis seperti itu. Nah, artinya ini seperti stilasi atau gambaran. Nah, Dono Riko tadi makna filosofinya ada yang bilang dunia Riko. Riko artinya kamu. Dunia artinya dunia. Jadi begini, ketika orang hidup itu bisa terlihat pada kehidupan nyata. Pikiran orang itu akan terlihat pada kehidupan nyata. Kalau orang itu berpikir tentang keduniaan saja, mencari duit saja, maka di kehidupan nyatanya dia akan terlihat mencari duit baik. Ya. Kemudian kalau orang itu lebih berpikiran kepada ketuhanan, kepada akhirat, maka dia akan terlihat banyak ibadahnya, banyak zikirnya, banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang ubudunnya dan ya seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kemudian di handle Dono Riko antiknya lagi kita mempunyai makna, biasanya di ukiran ini adalah ukiran kembang jahe. Kita tahu jahe itu ya, kembang jahe artinya apa ya? Janggelen ya, kalau orang Madura kalau tidak salah ya. Kita tahu sahabat Pusaka Jawa, jahe itu tanaman yang bermanfaat, tanaman palawija yang bermanfaat. Ya, itu bisa untuk apa? Jahenya kalau kita manfaatkan bisa untuk kesehatan tubuh, penghangat tubuh, bisa untuk jamu dan yang lain sebagainya. Artinya kita manusia hidup, kalau kita artikan tentang handle Dono Riko yang melambangkan orang yang sedang sholat kemudian temungkul, orangnya itu harus tawadu. Kita tidak banyak sombong, tidak boleh sombong hidup di dunia ini. Ya, itu pantangannya, tidak boleh sombong. Kedua, kita harus bermanfaat untuk semuanya, karena ukiran jahe itu melambangkan kembang jahe itu melambangkan agar kita menjadi orang yang bermanfaat, karena jahe sendiri kan tanaman yang bermanfaat semua, baik bunganya, baik tanamannya, buahnya pun sama. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, saya dekatkan ke kamera. Nah, ini kalau kita lihat dari pamornya sangat istimewa. Pamornya meteorit, artinya pamor meteorit adalah pamor yang sangat terang. Dan ini adalah pamornya pamor wengkon, atau orang bilang pamor tepen, atau orang bilang pamor kinurung, atau ada orang orang Madura bilang, sahabat Pusaka Jawa, itu bustan salaton atau kalembeng, ya. Tapi yang bikin istimewa pamor wengkon ini adalah pamornya kurung, karena dari bawah sini, ya, pamor dari bawah sini sampai ke atas tepung. Artinya di samping mempunyai kelebihan pamornya yang sangat terang, kemudian tidak terputus bolak-balik pun sama. Oke, kita bahas nanti ya. Kita bahas sekarang dapure. Dapure apa, Mas? Oh, ini adalah dapur keris brojol. Ciri-ciri dari dapur keris brojol adalah bilahnya yang pipi, kemudian gandiknya polos, memakai pejetan, selesai. Ya, oke. Sekarang kita bahas dulu tentang makna filosofi dari dapur keris brojol. Makna filosofi dari dapur keris brojol artinya adalah brojoli, dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa brojoli adalah memudahkan sesuatu yang keluar. Artinya entah itu permasalahan hidup itu dimudahkan. Ya. Dan dapur brojol itu tergolong dapur yang tua. Kenapa dapur yang tua? Ya, karena dari zaman dahulu dapur keris brojol sudah ada. Ya, dapur keris brojol. Kemudian dapur keris brojol juga dulu Nimbok Sombro, ya, empu wanita. Kita ketahui empu wanita itu ada, yang terkenal ada dua, Nimbok Sombro dan empu Empu Sumbaga juga sama ya, sahabat Pusaka Jawa, itu adalah juga empu perempuan. Ya. Jadi yang terkenal adalah ada dua, empu Nimbok Sombro dan empu Sumbaga, itu empu perempuan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur brojol gampang kita temui di setiap kampung, hampir setiap rumah dulu itu mempunyai dapur brojol.
Kenapa gampang ditemui? Karena dapur brojol tergolong dapur yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Siapa orangnya yang tidak mau dipermudah segala urusannya di dunia ini? Ketika kita ingin mempunyai satu hajat, entah itu hajat keduniawian, entah itu hajat ilahiyah, urusan akhirat, ya tetap kita pengen dimudahkan. Ketika kita membutuhkan satu materi yang banyak, Allah memudahkan. Brojoli gampang. Ketika kita ingin beribadah dengan khusyuk, dengan tenang, tentunya kan banyak faktor. Kalau wetenge ngelih ya pikirannya orang khusyuk ya, anak-anaknya nunggu malaka segane ya harus khusyuk. Nah, kita pengen khusyuk, Allah memberikan satu kekhusyuan. Entah itu pikiran dan hati kita menjadi tenang dengan adanya tercukupinya keluarga kita atau yang lainnya seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pucukan bilanya ini ikutnya ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjo sebit rontal ya, gonjo sebit rontal. Kalau kita lihat dari pecetan atau belumbangannya, ini ikutnya bata rubuh ya. Kemudian kalau kita lihat dari makna filosofi dari dapur lurus ya, kita bahas dulu tentang dapur lurus. Dapur lurus mempunyai makna filosofi adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris lurus ini itu orangnya mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun masalahnya tetap bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika sahabat Pusaka Jawa di rumah punya dapur keris lurus, hendaknya tahu makna filosofinya. Ketika lagi putek dua masalah, nyekel dapur keris lurus, iya ya, saya punya masalah. Ya Allah, saya punya masalah. Masalah pada hakikatnya adalah Engkau yang memberikan. Engkau pula yang mencabut, yang mempunyai hak prioritas, hak progratif untuk mencabut masalah itu. Maka dengan wasilah dapur keris lurus ini, hamba memohon, bahasannya kan seperti itu ya, dengan makna filosofi seperti ini. Cabutlah segala permasalahan yang bikin rumpek atininyo. Seperti itu. Jadi kita agar lebih banyak mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga berjalan pada rule atau pada koridor yang baik, entah itu secara agama maupun secara pemerintahan, tidak melanggar. Itu makna filosofi dari dapur lurus. Kemudian kita bahas tentang pamornya, ini yang tadi kita bahas dari awal, kita ulas dari awal. Pamornya ini tergolong pamor langka. Kalau kita bahas tentang pamor wengkon atau pamor tepen atau pamor kinurung atau pamor tadi saya bilang apa tadi yang dari Kalembeng ya, kemudian Bustan Salaton, yang orang Madura bilang pamor Bustan Salaton atau pamor Kalembeng. Jadi pamor wengkon ini namanya banyak sekali sahabat Pusaka Jawa. Ya, pertama pamor wengkon atau pamor tepen karena bentuknya seperti frame ya. Kemudian pamor Bustan Salaton yang orang Madura bilang atau pamor Kalembeng, 4 kayak papat ya. Kelima pamor adeg loro ya kan, karena 2 garis, pamor adeg loro. Nah, yang bikin istimewa ini pamornya adalah dari bawah sampai ke atas itu ngurung. Makanya ini disebut pamor wengkon kurung yang jarang orang temui. Saya sendiri punya keris wengkon kurung ini baru kali ini. Kalau yang kemarin-kemarin saya dapat pamor wengkon saja, itu juga tergolong pamor yang istimewa dan langka, dan ini tergolong pamor yang sangat istimewa karena di samping pamor yang wengkon ya, wengkon aja susah, ini ditambah pamor wengkon kurung. Artinya dari bawah ke atas menyatu. Nanti kita bahas step by step. Nah, untuk pamor wengkon saja itu walaupun terlihat sederhana, tapi untuk proses pembuatannya itu sangat susah. Hanya untuk para empu yang jam terbangnya sudah tinggi untuk bisa, karena untuk menciptakan wengkon atau tepen yang bagus itu antara sisi kanan kiri bilah itu simetris. Ya, ini tidak nempel kepada landep atau landep ini nih. Ini kan tidak. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat. Ya,
Ini pamornya istimewa dari segi garap. Ini sudah garap keris istimewa. Tentunya yang bikin adalah empu-empu yang sudah sangat profesional. Kemudian dilihat dari pamornya juga, ini pamor meteorit. Pamornya terang ngejreng. Oke ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pamor wengkon, ini tergolong pamor apa? Tergolong pamor miring. Pamor miring adalah pamor yang biasanya vertikal, bergaris vertikal. Kalau mlumah ini horizontal, seperti halnya Woshuta. Kalau ini lawan dari pamor mlumah, yaitu pamor miring. Kemudian pamor wengkon juga bukan pamor pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Pamor wengkon juga dibilang adalah pamor rekan atau pamor anukarta. Ya. Kemudian atau juga tergolong pamor wirasat. Jadi pamor banyak banget julukannya. Makanya sahabat Pusaka Jawa, ketika ada orang bilang gue tergolong pamor anukarta, di iya nih bae, pamor anukarta adalah pamor rekan. Ini tergolong pamor wirasat ya. Pamor wirasat sendiri menurut buku dari S. Lumintu ada sekitar 98 pamor wirasat, dan ini tergolong pamor wirasat. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pamor kurung tadi. Pamor kurung tadi ini jelas, keris ini dibuat untuk ageman atau piandel atau keris tayuhan. Ya, sahabat Pusaka Jawa bisa lihat dari tampilannya saja, ini sudah gagah. Ini tampilannya gagah, sahabat Pusaka Jawa ya. Tampilannya gagah, besinya pun hitam. Ya, dan yang bikin istimewa ini besinya itu berserat seperti rambut. Nanti kita bahas besi, karena besi sendiri mempunyai energi dan mempunyai tuah. Wah, kalau kita bahas tentang keris sangat menarik. Ya, apalagi kita sudah bahas tentang isoteri, tuahnya, angsarnya. Karena sahabat Pusaka Jawa, pecinta tosan aji itu dibagi menjadi 3. Pertama, orang yang suka dengan sisi esotori, luarnya saja, ya, fisiknya saja, antikanya saja. Kedua, suka dengan sisi isoteri, sisi dalamnya saja, tuah atau angsarnya, goibnya atau powernya. Yang ketiga, suka dengan dua-duanya. Jadi luarnya suka, dalamnya pun suka. Nah, kira-kira sahabat Pusaka Jawa silahkan pilih yang mana. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang pamornya. Nanti kita bicara tentang besinya ya, tuah atau angsar dari besinya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya pamor wengkon ya itu mempunyai tuah atau angsar itu agar disenangi oleh lawan jenis. Kalau yang laki-laki disukai oleh perempuan, kalau yang perempuan yang megang maka disukai oleh laki-laki. Kemudian juga yang kedua juga untuk perlindungan. Perlindungan ini double, artinya bisa untuk bangsa manusia maupun dari bangsa tetangga sebelah. Juga yang paling penting adalah perlindungan dari diri sendiri. Kenapa? Apa itu perlindungan dari sendiri? Pamor wengkon agar didoakan dari sang empu dengan lambang pamor wengkon agar orang itu menjadi hemat dan tahan terhadap segala macam godaan. Banyak orang terpuruk ketika menjadi kaya, dia orang tahan godaan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi, baik itu perempuan, baik itu judi, minuman, itu kan godaan dari kita sendiri. Nah, didoakan dari sang empu agar kita menjadi orang yang baik, tahan dari segala macam godaan. Nah, ini kemudian makna filosofi dari kurung ini adalah pamor tundung mungsuh. Kurung itu pamor tundung mungsuh. Artinya kita diprotek full agar tidak terkena hal-hal yang tidak kita sukai. Kemudian dengan pamor kurung ini, apa yang kita dapat agar tidak mudah lepas, baik itu harta maupun jabatan. Ini yang sangat penting. Kadang orang naiknya penting, naiknya cepet set, tibanya cepet bret. Nah, di sini doa dari sang empu adalah agar orang itu ketika mendapatkan harta ataupun jabatan itu tidak gampang lepas, paling tidak suwe lah ya. Kalau disuruh langgeng susah, karena yang namanya abadi itu hanya Tuhan yang Maha Esa yang abadi, dan ada yang bilang lagi yang namanya keabadian itu yaitu perubahan. Tidak ada yang abadi karena manusia semua ada masanya.
Seperti itu. Yang abadi ya perubahan, selalu berubah lah itu seperti. Tapi itu di luar konteks ketuhanan. Kalau kita bicara konteks ketuhanan, yang abadi adalah Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, jadi tuah atau angsar dari pamor wengkon kurung ini yang pertama adalah agar disukai lawan jenis. Baik kalau dipegang laki-laki maka disukai oleh perempuan, kalau dipegang perempuan disukai oleh wanita. Kemudian untuk perlindungan baik dohir maupun batin juga. Dohir maupun batin artinya baik dari bangsa jin maupun manusia. Batin itu dari hal-hal negatif pada karakter kita. Ketika kita sudah mendapatkan rezeki yang banyak, kita tidak mudah tergoda dari segala godaan wanita, mabok, judi dan lain sebagainya yang kurang bagus. Kemudian yang ketiga adalah agar kita mengurung atau tidak lepas apa yang kita dapat baik harta maupun tahta itu tidak gampang lepas dari kita. Artinya untuk menjaga. Ini dari filosofi kurung. Ya, kemudian yang keempat agar kita menjadi hemat, tahan dari segala macam godaan, sahabat Pusaka Jawa, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mudah untuk mencari rezeki. Jadi ini keris, ini kalau saya bahas, ini kalau menurut saya ini baru satu pamor. Di sini ada beberapa pamor. Aduh, pusing banget ini. Ada pamor kendit mimang di sini. Di bawahnya juga ada pamor lagi. Ini triwarno, 3 warna, 3 pamor. Kayak kita bahas yang pamor kendit, pamor wengkon kurung, ya. Jadi doa dan harapan dari sang empu ini adalah sudah jelas arahnya kemana, yaitu untuk kerezekiannya jalan, untuk perlindungannya jalan, untuk pengasihannya jalan, perlindungan kan bisa kekebalan dan lain sebagainya jalan semua. Jadi ini keris ACDC. Nanti kita rangkum ya step by step ya. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan tidak lupa. Kemudian kita bahas tentang pamor yang ada di Gonjo. Ini adalah pamor miring yang bentuk garis ke sini. Ini pamornya juga cukup tegas atau terlihat jelas. Pamornya juga meteorit. Ini namanya pamor kendit mimang. Karena pamornya cuma satu garis. Kalau garisnya banyak namanya pamor mas kumambang. Tuah atau angsar dari pamor kendit mimang adalah doa dan harapan dari sang empu atau sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik ini, pamor kendit mimang, aman dari pencurian. Makanya sering dijadikan buat pusaka penunggu rumah. Ya, ini 2. Kita lihat pamor yang di bawah Gonjo. Tuh, pamor di bawah Gonjo ini ada garis melintang jelas 1 di sini juga nih. Ini pamor ini jarang ditemui sahabat Pusaka Jawa. Tuh. Di bawah sininya juga ada tuh. Ya, pamornya ini jelas. Dari segi bahan pamor pun jelas, ini jelas pilihan. Ya. Kalau kita lihat dari sini kan ada garis 1 lurus set. Ya kan, di bawah sini. Seperti itu. Ya, ini juga tergolong untuk kewibawaan sahabat Pusaka Jawa. Jadi punya wibawa. Oke, sekarang kita bahas dari besinya. Kita lihat besinya sahabat Pusaka Jawa. Kalau saya dekatkan kamera, ini besinya berserat seperti rambut, tegas sekali sahabat Pusaka Jawa. Kelihatan nggak ya? Ini contohnya ya. Ini sampai ke atas loh. Sampai ke atas bolak-balik. Besinya itu berserat. Biasanya untuk besi ini yang berserat ya, itu mempunyai tuah yang bagus. Baik untuk pedagang maupun untuk kekebalan. Namanya besi apa mas? Biasanya kalau kita lihat dari warna besinya ya ini. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini semu kehijauan ya, hitam kehijauan. Ini ikutnya adalah besi katup. Besi katup seratnya seperti rambut sahabat pusaka. Warnanya hitam kehijauan mengkilat. Dan tadi kalau dijentikkan berbunyi kung atau ambrengeng seperti seperti tawon yang sedang terbang atau lebah yang sedang terbang. Biasanya tuahnya adalah untuk kekebalan dan juga untuk pedagang. Cocok bagus. Jadi ini kalau kita rangkum, aduh, ini jelas kerisnya wong sugih.
Kenapa saya bilang kerisnya wong sugih? Ya, karena dari segi garap jelas ini saya yakin ini empu yang mumpuni. Dari segi bahan, besi maupun bahan pamor pun sama. Bahan pamornya pun sama, besinya besi yang istimewa, yang dengan satu tujuan dengan bentuk pamornya dan juga dapurnya. Kemudian yang ketiga, dari segi pamornya meteorit. Ya, pamor kita ketahui ada orang yang bilang namanya pamor adalah sekaring brojo atau kembange senjata. Karena dengan adanya pamor, senjata yang kita pegang ini keris semakin bertambah indah. Pamor sendiri kan berasal dari war. War artinya bercampur antara baja, besi dan juga batu meteor seperti. Dan kalau kita bahas tentang pamor, ya, pamor kan ada yang artinya yang pamor yang berwarna putih bercahaya seperti ini berkilau. Ini kan terbuat dari batu pamor. Ada yang pamor berwarna putih burem seperti santan. Santan ya, tahu ya santan. Bahan biasanya dari batu sopal. Kemudian ada yang pamor yang berwarna kelabu atau biru. Biasanya bahan berasal dari jenis-jenis yang lain, dari besi yang lain seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita kupas ya, memang kalau kita sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang dari ricikan. Ini kan kalau kita lihat dari ricikan ya, ricikannya sudah bagus ya, wangun, artinya wangun. Kemudian dari garapnya, pamornya juga tidak nerjang landep kanan kiri. Ya berarti kemudian ini pamornya pamor wengkon yang memang segi penggarapannya hanya empu-empu yang profesional saja yang bisa, walaupun terlihat sederhana karena untuk simetris kanan kirinya kan agak susah. Ya, yang kedua pamornya ini meteorit, dari bahan meteorit. Kemudian kita bicara besinya pun besi istimewa. Mungkin kalau orang bilang ini cirinya adalah ciri dari besi katup dengan ciri-ciri yang besinya yang berserat, berurat seperti rambut. Ini berurat seperti rambut sekali sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat fisiknya jelas banget seperti rambut ya. Kemudian warna yang semu hijauan kan tuahnya itu untuk kekebalan, untuk perlindungan, kekebalan ya, juga untuk pedagang. Kadang ada yang cuman untuk kekebalan perlindungan saja, tapi ini ACDC. Ini rezeki jalan, untuk proteknya pun jalan. Dan ini pamor wengkon kurung ini tergolong pamor yang sangat langka. Saya sebutkan 3 kali sangat langka. Ini perlindungan. Ya tadi sudah saya sebutkan dari awal. Jadi dari pamornya saja sudah satu untuk mempermudah mencari rezeki. Sama dengan tuahnya di sini besi adalah untuk pedagang cocok. Kemudian disukai lawan jenis. Kalau yang laki-laki disukai perempuan, kalau yang perempuan disukai laki-laki. Kemudian agar kita menjadi hemat, karena ketika kita sudah menjadi seorang yang duitnya banyak, pedagang umpamanya ya, itu kan pasti godaannya banyak nih. Kemudian tahan dari segala macam godaan. Mudah-mudahan duitnya kumpul, tidak mudah lepas. Yang menjadi pejabat, menjadi satu karyawan di satu perusahaan tidak mudah ditumbangkan. Ini seperti ini. Hendaknya disarankan untuk mempunyai pamor wengkon kurung ini, karena mudah-mudahan doa-doa dan harapan dari sang empu bisa sumambrah atau lumeber ke pemilik keris ini. Ada yang bilang lagi tuah itu bisa hilang. Pembahasannya tergantung dulu dari mana. Kalau dari umumnya dari segi besi, masa besi yang sudah 400 tahun pasti dari segi magnetnya akan hilang karena isinya dengan karbon, mungkin bisa. Tapi yang namanya doa yang sudah dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak akan hilang. Walaupun mungkin segi dari energi, orang yang punya tenaga prana pasti bisa ngetes nih. Kayak kerasa panas, adem apa enggak, itu mungkin bisa. Itu bisa di-booster, bisa diisi lagi. Kalau saya rasa ini dingin nih, kayak angin semeriwing ya. Nah, kita ada cara belajarnya, ada ya, kita di perguruan kita ada seperti itu. Kita harus mengaktifkan cakra yang 7 yang ada pada tubuh kita, mahkota, ajna, tenggorokan, di jantung, limpa, di perut, pusar, di bawah perut, dasar, cakra dasar seperti itu. Walaupun cakra itu banyak sekali,
Di atas kita juga banyak lagi sana. Di punggung juga ada seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi kalau kita rangkum doa dan harapan dari Sang Empu dengan keris brojol pamor wengkon kurung ini menjadi orang yang sukses. Segala permasalahan, segala yang dicita-citakan tercapai, baik urusan keduniawian maupun urusan kerohanian, baik urusan jabatan maupun urusan materi. Ini, dan ketika sudah mendapatkannya tidak mudah lepas, entah itu harta, entah itu jabatan, kemudian mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, baik perlindungan pencurian, perlindungan dari gangguan santet maupun gangguan dari manusia maupun yang lain, insya Allah dilindungi. Kemudian kalau kita bahas lagi, ini istimewanya keris di bagian sini, sahabat Pusaka Jawa, di bagian sirah cicak ya, ini agak kebuka ya, agak nyoel ya, atau terbelah di bagian sini. Ini namanya keris bungkem wojo, pun mempunyai tuah lagi. Tuahnya adalah untuk menutup mulut ya, menutup mulut apa yang diucapkan. Kita itu, mereka percaya dan diam, dihargai orang lain, dihargai orang lain, artinya kita, apa yang kita ucapkan dihargai orang lain. Kemudian juga untuk derajat dan pangkat. Jadi ini saya bilang ini keris wis jos. Saya yakin ini keris dibikin untuk piandel atau pegangan ya. Kan saya bilang dari bahannya sudah jelas, besinya pun besi pilihan, besi katup yang warnanya hitam kehijauan, kemudian besinya pun berserat seperti rambut yang mempunyai tuah untuk kekebalan dan juga untuk pedagang cocok ya. Kemudian kalau kita lihat dari sini di sirah cicak di sini di tengah ini ngebuka atau terbelah, ini namanya adalah keris bungkem wojo ya, yang mempunyai untuk kederajatan juga dan pangkat, kemudian juga untuk membungkam mulut orang. Apa yang kita omongkan dihargai oleh orang lain. Jadi dalam satu bilah pusaka kalau kita bahas tentang makna filosofinya sangat dalam, karena keris adalah sinengker kang aris, artinya kebijaksanaan yang disembunyikan, yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mau belajar. Dulu ilmu tentang keris hanya golongan keraton saja, sekarang sudah untuk umum. Makanya sekarang dengan banyaknya media sosial, hendaknya kita mau melihat tentang sejarah budaya kita, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya yang sedang, kemudian panjang bilahnya juga sedang ya, kemudian di sininya agak lebar ya, ini agak lebar dan tebal, ini agak tebal, ini tebal sobat seperti Jawa. Sirah cicaknya yang membulat di sini, untuk ukuran keris seperti ini ikunya agak bulat. Kemudian juga gandiknya yang pendek, ini estimasi tangguh Tuban. Kayak sahabat Pusaka Jawa ya, Tuban kita ketahui banyak empu yang terkenal yang saya sebutkan tadi. Ada empu perempuan, di situ ada Ni Sumbaga, empu perempuan. Kemudian juga ada empu Paneti, kemudian ada empu Salahita. Itu sebenarnya Ni Sumbaga, empu Paneti dan Salahita itu keturunan dari empu-empu pindahan dari Pajajaran, sahabat Pusaka Jawa ya. Nanti kalau sahabat Pusaka Jawa sering nonton YouTube saya, mungkin bisa tahu, oh empu ini anaknya siapa, empu ini asal usulnya dari mana ya. Tapi kalau tak bahas lagi kan nantilah ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada buat makfuan, minta dimaafkan ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.